Selamat malam dan selamat datang di Bisikan Malam. Tempat di mana cerita-cerita misteri terungkap. Awas, kalian tidak sendirian. Oke guys, kali ini aku ingin membahas tentang sebuah misteri atau urban legend yang ada di kota Cimahi. Kalau kalian tinggal di daerah Cimahi, pasti kalian tidak asing dengan nama jalan yakni Kolonel Masturi. Di sana tuh sering banget kejadian hal-hal mistis atau bahkan beberapa pejalan kaki, pejalan motor itu sering sekali mengalami gangguan-gangguan yang tidak terduga. Maka dari itu Kolonel Masturi menjadi salah satu tempat yang sedikit misteri atau menakutkan bagi pejalan kaki atau pengguna motor di sana. Dan juga di tempat-tempat tersebut juga sering mengalami kejadian-kejadian seperti kecelakaan hingga memakan korban. Nah, konon di tempat tersebut juga sering banget terlihat nih sosok-sosok yang tak kasat mata bagi para pengguna jalan. Nah, hal tersebut bisa jadi salah satu faktor di mana orang-orang mengalami kecelakaan dikarenakan sering melihat sosok-sosok yang tidak diharapkan. Menurut penduduk setempat, seringkali terdengar suara-suara atau gemuruh-gemuruh yang tidak diketahui sumbernya dari mana di jalan tersebut. Hal itu yang membuat mitos ini makin menjadi lebih kuat. Meski hanya mitos, banyak orang yang mengatakan bahwa pada saat melewati jalan tersebut, mereka sering melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Ada yang berdiri di pinggir jalan, juga mendengar sesuatu yang aneh. Perlu diketahui juga bahwa jalan ini pun juga sering banget mengalami kecelakaan hingga dalam 1 tahun atau dalam beberapa pekan ini bisa sekitar 20 kecelakaan yang sering terjadi menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Hal itu tentu menimbulkan keresahan pada masyarakat yang berada di Jalan Kolonel Masturi. Nah, penasaran kan dengan cerita-cerita yang akan saya bahas di konten kali ini? Oke, kita langsung aja masuk ke 3 cerita terseram yang ada atau pernah dialami di Jalan Kolonel Masturi. Oke guys, kita langsung masuk ke cerita pertama yang diberikan oleh narasumber kami, yakni nama yang disamarkan kita sebut aja Putri. Putri memberikan pengakuannya dia sedang pulang bekerja pada saat itu melewati Jalan Kolonel Masturi. Kita akan baca mungkin ya apa yang dialami oleh Putri ini. Pada suatu malam, Putri pulang dari tempat kerjanya melewati Jalan Kolonel Masturi. Tentu saja mungkin malam hari kali ya. Saat hujan deras, turun dengan gemuruh petir yang kencang. Ternyata lagi hujan teman-teman. Di tengah badai yang mencekam. Wow. Putri melihat seorang ibu-ibu tua menggendong anak kecil di tepi jalan. Udah dikasih kisi-kisi nih. Seorang ibu-ibu tua menggendong anak kecil. Yang aneh, meskipun hujan deras, ibu dan anak itu sama sekali tidak basah. Mereka berjalan dengan tenang di bawah payung hitam. Ternyata 2 sosok ini gak basah teman-teman. Gila gak sih? Padahal lagi hujan deras posisinya gitu. Putri merasa tidak beres. Dia melihat melalui spion motornya. Dan ternyata ibu dan anak itu telah menghilang begitu saja. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wow. Lagi jalan nih teman-teman. Lihat ke belakang melalui spion. Tiba-tiba nggak ada orang yang disosok. Kalian pernah gitu nggak sih kalau misalkan di jalan? Aku sih jujur belum pernah ngalamin ya, karena itu serem banget. Gila. Putri kembali melihat ke depan jalan, mengabaikan perihal tersebut. Namun tanpa diduga ketika dia menoleh ke depan, ibu dan anak itu muncul kembali di depannya. Hanya dalam sekejap mata. Wow, ini gila sih. Kalian bayangin, kalian lihat ke belakang nggak ada nih. Pas kalian lihat lagi ke depan, ternyata udah di depan. Gila itu kalau misalkan time loop terus-terusan ya. Ngelewatin, ada lagi, itu serem banget, gila. Dan saat itulah motor Putri tiba-tiba mogok, membuat terjebak dalam keadaan yang menakutkan di tengah hujan deras dan kegelapan malam. Shit, mogok lagi motornya. Gila, udah di depan ada sosok yang nggak diketahui. Dan ketika kita lihat ke belakang mereka nggak ada, terus kita lihat ke depan sosoknya tiba-tiba ada, mogok motor kita guys. Wow. Dia langsung takut. Setelah menyadari bahwa ibu dan anak itu bukan manusia biasa. Mereka adalah hantu yang menghantui daerah ini. Ternyata Putri tahu kalau misalkan di daerah ini tuh juga menyeramkan. Dan dia ngeh mungkin ya dengan sosok
si ibu tua ini dan anak ini adalah bukan manusia biasa gitu. Ternyata mungkin yang dia pikirkan langsung ke sosok-sosok yang Putri takutkan. Tanpa daya, Putri terdiam di tengah hujan, hanya bisa menunggu nasibnya yang tak terduga di tangan makhluk gaib tersebut. Bahkan ia sampai nangis loh guys, sambil membaca doa agar ibu dan anak itu segera menghilang dan motornya kembali menyala. Oh gila, ini mah kata-kata orang nih. Tanpa daya, Putri terdiam di tengah hujan, hanya bisa menunggu nasibnya yang tak terduga di tangan makhluk gaib tersebut. Oh gila sih, kalau misalkan di posisi hujan, Putri sih hanya menyampaikan kalau ceritanya dia ini sampai motornya mogok. Tapi kita nggak tahu nih apa yang dialami oleh Putri setelah motornya mogok ini. Mungkin bisa jadi lebih parah lagi, entah sosok yang menghantui Putri, atau bahkan Putri memang tidak bisa pulang, atau Putri menangis, atau apapun itu juga kita tidak tahu. Tapi itu cukup menyeramkan teman-teman, di mana ada sosok anak kecil yang digendong oleh nenek-nenek tua. Hati-hati kalau menemui sosok tersebut di Kolonel Masturi. Nah, sekarang kita masuk ke cerita yang kedua. Kali ini cerita diberikan oleh orang bernama Farhan yang tentunya disamarkan. Nah, Farhan mengatakan juga nih pernah mengalami sesuatu yang misterius pada saat melewati jalan Kolonel Masturi. Saat itu Farhan melewati jalan Kolonel Masturi di tengah malam dan dia pun mengendarainya dengan hati-hati melewati jalan Kolonel Masturi. Dia tahu bahwa jalan itu menyeramkan. Gila. Sebenarnya si Farhan tahu nih kalau misalkan jalan itu menyeramkan, tapi tetap dia lalui di tengah-tengah malam, teman-teman. Nah, lagi enak-enaknya nih ngendarain motor, tiba-tiba motor Farhan terasa berat. Yap, itu tanda-tanda yang sedikit menakutkan teman-teman ketika kalian berkendara dan motor kalian merasa berat. Kalian mungkin tidak asing dengan mitos-mitos motor kalian berat ya teman-teman. Seolah-olah ditarik ke bawah katanya oleh sesuatu yang tak terlihat. Langsung bulu kuduk si Farhan ini merinding. Jantungnya bergerup dengan kencang teman-teman. Apalagi si Farhan ini juga tahu gitu kalau misalkan jalan itu horor gitu, dan ternyata dia ngalamin posisi di mana motornya berat ketika ngelewati jalan tersebut. Itu udah was-was nggak sih teman-teman? Harusnya udah jadi ketakutan tersendiri gitu ketika kita tahu jalan itu ternyata menyeramkan dan kita mengalami hal yang tidak kita harapkan gitu. Ya walaupun takut, sambil gemeteran juga si Farhan. Si Farhan tuh ngelihat spion belakangnya. Iya, semua orang ketika ngerasa sesuatu aneh pada motornya kan kita langsung refleks ya, ngelihat ke belakang, ke depan, atau apa yang terjadi pada motor kita. Nah si Farhan ini ngelihat lewat spionnya. Dan kalian tahu apa yang dilihat oleh Farhan? Ternyata dia menangkapi dirinya sedang membonceng satu sosok wanita. Yakni pengakuan Farhan, dia sedang membonceng sosok kuntilanak teman-teman. Wow, itu gila sih ketika kita ngerasa motornya berat. Dan kalian bayangkan aja gitu, pada saat kalian tahu jalan itu menakutkan dan motor kalian berat, kalian pengen mengecek sesuatu yang kalian, ini mungkin cuma insting doang, atau kayak ini cuma feeling doang nih yang ngebuat aku takut gitu. Ternyata kalian pas lihat ke belakang, memang ternyata benar ada sosoknya. Itu wah, tanpa siap nggak sih teman-teman? Takutnya tuh jadi makin-makin gitu. Si Farhan ini apes banget ternyata pas lewat jalan Kolonel Masturi. Wajahnya katanya pucat. Matanya memancarkan cahaya yang redup dan rambutnya tergerai liar di angin. Otomatis tuh sambil baca-baca doa si Farhan, dia mempercepat laju motornya, berharap untuk meninggalkan makhluk ini tertinggal jauh di belakang. Ya tapi apa daya, motornya si Farhan ini terasa berat gitu. Jadi ketika digaspol mungkin sama si Farhan karena saking ketakutannya, motornya udah nggak sekencang yang diharapkan. Nah karena takut si Farhan tuh baca doa lagi nih guys. Namun kali ini dia lebih khusyuk. Semoga yang dia harapkan si sosok ini tuh menghilang gitu aja entah kemana. Dan akhirnya setelah dia berdoa dengan khusyuk, benar aja ketika dia melihat ke belakang, sosok itu udah nggak ada. Dan alhamdulillahnya motornya udah nggak berat teman-teman. Wow, ternyata pengalaman dari Farhan sangat-sangat lebih menakutkan ya. Karena yang sebelumnya cerita pertama itu hanya dilihatkan dan kita nggak tahu lagi setelahnya apa. Namun Farhan di sini menjelaskan bahwa dirinya benar-benar melihat sosok, dan apalagi yang paling menyeramkannya adalah dibonceng. Pun pada saat kita ketakutan dan kita memutuskan untuk mengencangkan motor, ternyata kita nggak bisa kemana-mana teman-teman. Selain berdoa lebih khusyuk agar
sosok tersebut menghilang dan akhirnya Farhan terselamatkan dengan doa khusyuknya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian part terakhir nih dari konten kali ini, yakni ada cerita di mana terjadinya tragedi kecelakaan yang berada di Kolonel Masturi. Hal ini ngebuat para warga sekitar itu sering diteror oleh berbagai makhluk tak kasat mata. Mungkin kali ini kita bisa membaca dari sumber yang saya dapatkan ya teman-teman. Nah, cerita ini menceritakan tragedi kecelakaan maut yang terjadi pada tahun 2016. Walaupun ini adalah sebuah kecelakaan tragis, tapi katanya ada cerita-cerita mistis di baliknya, teman-teman. Wow. Jadi guys, pada tahun 2016 lalu terjadi kecelakaan tragis melibatkan bus pariwisata dan 5 minibus di Jalan Kolonel Masturi. Ternyata kejadian minibus dan juga bus pariwisata ini banyak nih kayaknya teman-teman korbannya. Kecelakaan ini merenggut banyak nyawa dan hanya satu orang yang selamat, yaitu seorang bayi. Wow, ternyata dari banyaknya korban jiwa yang ada, itu hanya ada satu yang selamat teman-teman, yakni sesosok bayi. Wow. Jalanan yang curam dan minim penerangan menjadi saksi bisu dari tragedi kecelakaan ini teman-teman. Semua korban dimakamkan di TPU yang terletak dekat dengan lokasi kejadian. Namun setelah kecelakaan itu nih teman-teman, warga setempat hampir selama 40 hari banyak mendengarkan suara-suara mengerikan di lokasi kejadian. Ternyata selama 40 hari nih kayaknya teman-teman warga sekitar itu diteror oleh korban dari kecelakaan ini. Seperti teriakan minta tolong, erangan kesakitan, ya seolah-olah arwah korban tidak menemukan ketenangan gitu. Kalau kata warga setempat sih, arwah-arwah korban juga kerap kali muncul di malam hari katanya. Dengan anggota tubuh yang tidak sempurna, mengejar-ngejar siapapun yang berani melintasi jalan tersebut. Oh gila, ternyata sosok yang didatangi atau yang mendatangi para warga ini ternyata tidak sempurna teman-teman. Berarti sangat sekejam atau setragis itu kecelakaan ini teman-teman. Hingga para arwah pun menampilkan sosoknya dengan badan-badan yang tidak sempurna. Dan juga katanya mengejar-ngejar juga nih orang-orang dan juga para pengguna jalan yang ada. Hingga dikejar katanya jika menemui sosok ini. Oh, kalau kalian ya, berarti yang di awal ada sosok ibu-ibu atau nenek-nenek, dan yang kedua ada sosok wanita kuntilanak, dan yang terakhir nih bagian tubuh yang tidak sempurna. Lengkap banget nih kayaknya Kolonel Masturi keseramannya. Nah katanya juga teman-teman, yang diteror ini bukan orang-orang yang melintas atau bahkan warga sekitar aja, tapi orang-orang yang membantu pada saat kejadian berlangsung teman-teman, seperti membersihkan anggota-anggota tubuh dan ya yang membersihkan TKP lah, yang membantu proses pembersihan dari tragedi kecelakaan ini teman-teman. Nah konon sih katanya warga-warga setempat itu ngebersihin serpihan anggota tubuh itu, pintunya sering diketuk tengah malam dengan keras dan suara-suara aneh terdengar dari luar pekarangan rumah. Ternyata ketika orang niatnya membantu teman-teman hingga jadi kena teror juga. Walaupun ya udah punya niat baik gitu setidaknya, diketok tengah malam dan ada suara-suara yang tidak jelas, atau bahkan mungkin teman-teman pada saat membuka ada salah satu warga yang melihat entah dari dekat maupun kejauhan dengan anggota tubuh yang tidak lengkap teman-teman. Gila, serem nggak sih kalau kalian mengalami itu? Nah ini juga katanya penyebabnya teman-teman, arwah-arwahnya ini sering mengganggu atau meneror warga sekitar maupun pengguna jalan. Itu dikarenakan mereka menanyakan anggota tubuh yang tidak lengkap pada saat dimakamkan, seperti telinga, tangan, kaki, atau bahkan kepala yang belum sempat dimakamkan dengan sempurna teman-teman. Gila. Gimana teman-teman untuk cerita yang ketiga ini? Ini lebih ke gore ya. Ternyata bener terjadi bahwa ada kecelakaan tahun 2016, bus pariwisata dan minibus. Buat kalian-kalian nih, hati-hati melewati Jalan Kolonel Masturi ini. Siapa tahu nih teman-teman, sebetulnya dari 3 cerita yang kita dengar, yang tadi saya sampaikan, itu bisa diambil kesimpulan apakah Kolonel Masturi ini memang benar-benar seram, menjadi urban legend bahwa tempat itu menjadi menakutkan dan menyeramkan, atau bahkan memang dari struktur jalan ini sendiri. Karena beberapa fakta yang saya dapatkan bahwa Kolonel Masturi ini itu
jalanannya tidak sesuai yang diharapkan oleh pengguna jalan seperti curam, licin, dan segala macamnya hingga membuat kecelakaan itu sering terjadi di jalan tersebut. Namun sayangnya orang-orang warga sekitar itu mengaku karena seringnya terjadinya kecelakaan itu dianggap bahwa tempat ini mistis. Nah, untuk teman-teman nih bagaimana nih? Apakah percaya bahwa tempat tersebut memiliki suatu hawa yang tidak mengenakan atau memang dari struktur jalannya aja nih yang tidak sesuai untuk dilewati? Mungkin jawabannya bisa kalian kirimkan di kolom komentar. Nah, itu aja paling yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Buat kalian-kalian ya yang memiliki cerita-cerita horor, bisa kalian bagikan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, dengan itu kita akhiri konten kali ini. Sekian dan terima kasih. Tapi jangan lupa, awas, kalian tidak sendirian.